warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diana Pesesa dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kota Bogor. Hari ini saya akan menyampaikan laporan penanganan insiden keamanan cyber untuk mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan studi kasus simulasi berjudul DNS Hijacking yang mengalihkan domain perusahaan pada perusahaan fiktif yaitu PT Cakrawala Niaga Digital. Presentasi ini saya susun dengan format board level briefing, artinya saya akan menjelaskan seolah-olah saya sedang melaporkan langsung ke jajaran direksi perusahaan, fokus pada apa yang terjadi, apa dampaknya bagi bisnis, dan apa yang perlu dilakukan manajemen selanjutnya. Saya akan membahas 6 hal secara berurutan, yaitu pertama, ringkasan insiden, itu apa yang terjadi dan kenapa itu penting bagi manajemen. Kedua, itu ada kedua ada dampak bisnisnya. Ketiga, itu ada akar penyebab dan bagaimana kami meresponnya. Keempat, itu kronologi penanganan selama 24 jam sampai 20 sampai 72 jam pertama. Kelima, itu ada komunikasi kritis ke berbagai pihak. Dan keenam, itu atau terakhir yaitu rekomendasi perbaikan yang akan kami usulkan kepada manajemennya. Selanjutnya, apa sih yang terjadi? Jadi ini kronologinya. Pada hari Senin, 2 Maret 2026, pukul 02.14 dini hari, domain resmi perusahaan atau Cakrawala Niaga .id tidak lagi tuh mengarah ke server kita sendiri. Ini terjadi karena pengaturan DNS atau domainnya diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Istilahnya itu adalah DNS hijacking. Penyebab awalnya itu adalah admin IT kita itu menjadi korban email phishing. Karena itu kredensial untuk masuk ke panel pengelolaan domain itu berhasil dicuri. Dan karena akun itu belum dilindungi verifikasi 2 langkah atau MFA, penyerang itu bisa langsung masuk dan mengubah pengaturan DNS-nya tanpa hambatan. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu bisa terlihat di layar. Perusahaan kami ini tingkat keparahannya itu adalah kritikal atau sangat tinggi. Waktu pemulihannya itu adalah kurang dari 24 jam dan estimasi kerugian antara 1,8 sampai 26 miliar. Ini adalah angka simulasi, tapi saya akan menjelaskan bagaimana kami menghitungnya di slide-slide berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan identifikasi insidennya. Di sini ada jenis insiden. Jenis insiden ini saya klasifikasikan sebagai unauthorized access atau DNS hijacking. Pengalihan domain akibat perubahan DNS tanpa izin. Kategorinya itu adalah masuk ke dalam cat 1 atau unauthorized access dengan phishing sebagai jalur masuk awalnya. Kemudian ada vektor masuknya. Vektor masuknya itu udah jelas, itu dari email spear phishing-nya, yang mana dia menyasar ke tim IT atau admin IT, maksudnya admin IT yang punya akses ke panel register domain perusahaan tersebut. Setelah itu ada aset terdampak maksudnya. Yang terdampak ini cukup luas, bukan cuma domain utamanya, tapi dia juga situs webnya, portal login pelanggan, email korporat, dan sampai ke reputasi perusahaan di mata pelanggannya. Nah, kemudian kita masuk ke sini, yaitu dampak terhadap CI-nya. Oke. Dalam ilmu keamanan informasi, kita tuh selalu pasti akan menilai dampak itu dari 3 sisi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau biasanya disingkat sebagai CVA. Dari sisi confidentiality-nya, dampaknya itu adalah sangat tinggi ya. Data login dan sebagian data kartu pembayaran pelanggan beresiko terekam di halaman phishing tiruan. Terus dari sisi integrity-nya itu juga tinggi, karena konten yang diterima pengunjung situs selama insiden ini bukan lagi berasal dari sumber resmi perusahaan itu. Nah, dari sisi availability-nya itu yang paling parah, yaitu statusnya kritis karena layanan resmi itu benar-benar tidak bisa diakses pelanggan selama kurang lebih dari 5 jam 40 menit. Gitu. Sekarang kita akan bahas yaitu dampak bisnis. Kenapa ini penting bagi manajemen? Nah, bagian yang paling penting untuk kita lihat itu bukan hanya secara teknis untuk urusan tim IT aja, tapi untuk perhatian bisnisnya. Gitu. Dari sisi operasional, seluruh kanal transaksi resmi perusahaan itu lumpuh lebih dari 5 jam di jam operasional. Itu sama aja kita tuh perusahaan itu kehilangan seluruh kapasitas jualan perusahaan tersebut selama periode itu. Gitu. Dari sisi finansialnya, kalau dijumlahkan kehilangan transaksi kita tuh bakal kehilangan biaya transaksi, biaya investigasi, biaya komunikasi kritis, dan proyeksi kerugian itu bisa melebihi 2 miliar gitu.
Kemudian dari sisi reputasinya juga itu sama. Ini yang paling sering banget diremehin. Karena halaman phishing yang dipakai penyerang itu meniru tampilan resmi perusahaan. Jadi resiko pemberitaan negatif dan turunnya kepercayaan pelanggan itu tuh bisa bisa jadi nyata gitu. Dan dari sisi hukumnya dan hukum dan regulasinya, karena ada potensi kebocoran data pribadi pelanggan, kita tuh punya kewajiban wajib lapor ke regulator sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini bukan cuma masalah teknis, tapi ini juga resiko bisnis penuh gitu. Di sini saya akan menjelaskan tingkat keparahan insiden perusahaan, yaitu kritikal. Berdasarkan keempat dampak yang tadi, ini tuh menempatkan insiden ini pada level tertinggi dalam skala, yaitu kritikal. Justifikasinya ada 4. 1, layanan inti itu lumpuh total lebih dari atau selama lebih dari 5 jam. Dan kedua itu ada estimasi kerugian finansial itu melampaui 1,8 sampai 2 miliar. 3, resiko pemberitaan negatif tinggi karena melibatkan halaman phishing yang meniru tampilan resmi. Dan keempat itu ada insiden yang menimbulkan kewajiban notifikasi wajib ke regulator. Jadi penetapan level kritikal ini bukan asal klaim, ada 4 parameter terukur di baliknya dan semuanya didokumentasikan di laporan. Sekarang akan membahas mengapa insiden ini bisa terjadi. Kita akan bedah akar masalahnya. Yang pertama itu ada attack vector. Attack vectornya itu adalah email spear phishing ke admin IT-nya yang mencuri kredensial panel register lalu dipakai untuk mengubah name server domain. Dari situ, ada 4 kerentetan yang berhasil dieksploitasi. Tidak ada MVA di akun panel domain, dan tidak ada register log atau admin belum terlatih mengenai email phishing yang ditargetkan, dan tidak ada monitoring perubahan DNS secara real time. Kalau kita telusurin lebih dalam, ini sebenarnya kegagalannya 3 lapis kontrol. Kontrol pertama itu kontrol pencegahan gagal karena MVA itu belum wajib. Kontrol pendeteksi gagal karena insiden baru ketahuan lewat alert downtime dari pihak ketiga, bukan dari sistem perusahaannya sendiri gitu. Dan kontrol administratif gagal karena belum pernah melakukan simulasi tabletop exercise untuk skenario seperti ini. Selanjutnya itu ada kerangka kerja untuk menangani insiden ini. Tim perusahaan itu mengikuti kerangka kerja standar internasional atau ISP 661 yang terdiri dari 6 tahap, yaitu preparation, identification, containment, eradication, dan recovery dan lesson learned. Singkatnya, perusahaan itu punya modal kesiapan sebelumnya seperti tim CSIRT dan runbook, insiden terdeteksi lewat alert dan verifikasi manual. Perusahaan kunci akses dari rollback DNS di tahap containment dan membersihkan akses yang bocor di tahap eradication dan pulihkan seluruh pelayanan di tahap recovery, dan terakhir perusahaan evaluasi apa yang bisa diperbaiki di tahap lesson learned. Kemudian di sini ada strategi confinement dan recovery. Ini bagian yang akan menjelaskan keputusan strategi perusahaannya dan alasan di baliknya. Untuk jangka pendeknya, prioritas perusahaan adalah menghentikan pendarahan dulu. Perusahaan itu langsung mengunci registrar, reset kredensial, dan pasang MVA sementara. Dan mulai rollback DNS. Itu kenapa itu dulu? Ya karena setiap menit domain masih bisa dikuasai penyerang. Resiko kebocoran data pelanggan itu akan terus bertambah. Dan untuk jangka panjangnya, perusahaan itu diusulkan registry log permanen atau aktivitas DNS di AAC, itu monitoring real time dan backup zone file otomatis. Ini tuh penting supaya perusahaan itu tidak cuma memadamkan api sekali, tapi langsung benar-benar mencegah insiden serupa terulang di masa depan atau terjadi lagi gitu. Selanjutnya kronologi penanganan operasional atau timeline dari insiden ini. Kalau dilihat dari garis awalnya, insiden ini terdeteksi jam 2 dini hari. Kemudian eskalasi ke insiden commander itu di 26 menit kemudian, yaitu di jam 2.40. Kemudian containment-nya jangka pendeknya selesai di sekitar jam 5 pagi dan proses eradication berjalan sampai jam 11 siang. Eradication-nya, kemudian seluruh layanan pulih sebelum tengah malam di hari yang sama, yaitu jam 11.50. Jadi itu kurang dari 24 jam insiden pertama terdeteksi. 2 hari berikutnya,
perusahaan pakai untuk notifikasi resmi ke pelanggan dan hari ketiga untuk laporan resmi ke regulator serta evaluasi internal. Notifikasi pelanggan, kemudian lapor regulator. Kemudian siapa diberitahu, kapan dan bagaimana. Insiden ini tidak bisa ditangani diam-diam. Komunikasi yang tepat dan tepat waktu dan tepat sasaran itu adalah krusial. Semua koordinasi itu berpusat pada satu insiden commander yang menyebarkan informasi ke 4 jalur, yaitu manajemen dan direksi, tim legal dan kepatuhan, tim IT serta tim humas. Dari situ informasi diteruskan lagi ke karyawan internal, pelanggan, mitra bisnis, regulator sampai media jika diperlukan. Yang perlu digarisbawahi, perusahaan wajib melapor ke regulator atau Kominfo dan BSSN paling lambat 3 kali 24 jam sejak insiden diketahui. Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi pasal 26, ini bukan operasional, ini adalah kewajiban hukum. Kemudian ada rekomendasi perbaikan kepada manajemennya. Nah, berdasarkan semua analisis tadi, rekomendasi yang akan diajukan ke manajemen itu ada dibagi 4 kelompok. Kontrol teknis seperti MVA wajib, dan DNS SAC, kontrol administratif seperti teletop access routine, terus kontrol preventif jangka panjang seperti zero trust, dan penetration testing, dan strategi recovery seperti disaster recovery, plan, dan backup 231. Tapi kalau mau harus dipilih, salah satu prioritas utama untuk manajemen itu jelas segera terapkan MVA, register log di semua akun kritikal. Karena kalau kita lihat lagi ke akar masalah tadi, celah itulah yang menjadi penyebab utama dari seluruh insiden ini. Sebagai penutup, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan atau saya tekankan. Pertama, insiden ini menunjukkan bahwa keamanan domain itu sering diabaikan, padahal dampaknya itu bisa melumpuhkan seluruh layanan digital dalam hitungan menit. Kedua, dengan kerangka kerja yang tepat, tim perusahaan itu berhasil menangani insiden dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan ketiga, itu ada investasi pada MVA, registrar log, dan monitoring real time adalah langkah paling menentukan agar insiden seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.